Oke ya, ini onkoserkasis yang saya bilang tadi itu ini nggak ada di kita sebenarnya ya. Onkoserkasis ini di Afrika dia, tapi kan harus tahu lah, kita kan sekarang global ya. COVID aja yang di Cina tiba-tiba udah ke kita ya, nggak kebayang ya. Saya awal-awal tuh waktu tahu COVID itu yang awal-awal 2020 2000 berapa tuh? 2020 ya? 2019 ya, 2019 awal Januari itu. 2020 ya? 2020 ya, kita 2020 itu Desember itu saya berita-berita di Cina itu ada ditemukan satu virus corona bla 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 mirip dengan MERS. Saya datang aja ketawa-ketawa aja. Oh ini bukan ketawa-ketawa maksudnya ya selalu aja lah ini ya. Ini lokal saya pikir bla bla. Tiba-tiba bulan 3 udah lockdown di kita di Aceh ya. Kan sangat cepat perkembangannya ya. Jadi intinya apa? Jadi sekarang dunia itu udah global. Nggak bisa kita bilang, oh ini penyakitnya hanya ada di Afrika, nggak kena di Indonesia. Nggak seperti itu konsepnya. Sama seperti saya belajar filariasis di Jerman. Di Jerman nggak ada di filariasis. Jadi akhirnya apa? Kita pakai model tikus untuk menciptakan ini. Memang bagus sekali ininya. Ketika kita ingin ingin meneliti manusia, kita ke Afrika. Hewan Jerman itu datang ke Afrika untuk meneliti tentang filariasis pada manusia. Tapi sementara di Jerman dia punya fasilitas yang sangat bagus untuk membuat penelitian tentang filariasis ya. Tapi dekat pakai model hewan coba ya. Jadi saya bilang tadi itu yang ketiga penyakit ini sebagai macam tidak ada di Indonesia, tetapi kita wajib tahu. Jadi kita tahu ya, Coxsackiasis, loasis ya, loa penyebabnya sama yang terakhir Mansonelliasis. Manson ini adalah orang yang sangat terkenal ya di bagian penyakit tropis. Kalau kalian pernah baca buku Manson's Tropical Infection itu buku itu bagus sekali itu. Dia salah satu buku pegangan ya di bagian penyakit tropis. Ya. Mansonia juga dia yang menemukan spesies nyamuk yang bernama Mansonia. Oke, kalau onchocerciasis itu dia Ovirus namanya, Onchocerca favulus ya penyebabnya. Dia pakai black flies ya, dia lalat warna hitamnya, namanya Simulium. Disebut dengan river blindness. Jadi dia menyebabkan penumpukan si Onchocerca itu di kornea. Jadi sehingga korneanya menjadi memadat, menjadi kusam, sehingga terjadi kebutaan. Di Afrika tuh banyak kali pasien-pasien dengan kebutaan akibat si Onchocerca favulus ya. Bisa diperkirakan sekitar 5% daripada orang itu dengan kebutaan sekitar 2 juta. Kenapa dikatakan dengan river blindness? Karena nyamuk itu dia perindukannya di sekitar sungai, perindukan nyamuk tersebut ya, sehingga disebutkan dengan river blindness ya di Afrika. Sebagian besar di daerah Afrika, Central Amerika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Latin ya, sampai ke Arab. Di Indonesia, di Asia Tenggara itu jarang ditemukan, tidak pernah ditemukan setahu saya ya. Life cycle-nya hampir sama seperti itu, tapi dia faktornya adalah Simulium ya. Simulium tadi itu black flies ya. Dia ada juga nodul ya. Sehingga itu dia lengket di nodul-nodul di kulit ya, di kulit ya. Kemudian dia si yang betina itu akan menghasilkan mikroflagia. Dia di ininya bukan di limfe, dia di kulit. Dia dewasa di kulit. Kemudian berkopulasi menghasilkan mikroflagia yang kemudian dimakan oleh si Simulium tadi, si black flies tadi. Kemudian dia dia berkembang juga seperti pada ini di dalam tubuhnya menjadi beberapa larva. Kemudian dia menginfeksi manusia ketika dia gigit ya pada orang Afrika ya. Biasanya orang-orang yang bekerja di daerah sungai, dekat-dekat sungai, dia di situ cari ikan atau apa, karena perindukannya dekat sungai, makanya giginya di situ ya. Ujung-ujungnya dia akan menyebabkan ini clinical manifestation ya. Jadi dia pertama dermatitis, dia terjadi di kulit, terutama nodul. Satu ada nodul, juga ada yang namanya sauda ya, reaksi reaktif daripada si kulit tersebut ya. Kemudian ini gatal, kemudian ada terbentuk papul, kemudian terjadi pembengkakan di lymph node di daerah Yaman ya.
Kemudian ada satu lagi yang non reaktif tapi dermatitis, dia menyebabkan di pembesaran, dia melibatkan daripada limbs ya, kaki ya. Kemudian juga di itu ya. Kemudian juga pembesaran ini kemudian di hidrokel ya. Kemudian ini kehilangan elastisitas sekunder kulit. Kemudian juga bisa di subkutaneus nodul, jadi ada nodul di subkutan ya. Jadi kalau nampak ini juga salah satu bentuk nodul, bukan nodul ini yang growing tadi ya. Kalau nodul dia di tangan biasanya. Oke. Ini bagaimana dia menyebabkan blindness tadi saya sampaikan tadi ya. Dia itu adalah menyebabkan keratitis ya. Jadi keratitis, chorioretinitis sama atropik atrofi ya. Jadi dia penumpukan daripada cacing flavia membuat kekeruhan daripada kornea, ujungnya menjadi kebutaan ya. Kornea udah keruh kan nggak bisa lagi, kecuali mau dicangkok kornea. Ada nggak cangkok kornea sekarang? Bisa cangkok kornea ya. Saya bisa cangkok kornea. Jadi kornea yang udah meninggal itu diambil. Kornea itu kan bagian bening daripada mata kan, tahu ya. Nah, jadi di ininya mungkin saya nggak paham betul. Mungkin teknologi sekarang kan makin canggih, mungkin yang menyebabkan kekeruhan daripada kornea ini diambil, kemudian digantikan dengan kornea orang yang sehat ya, yang udah meninggal misalnya kan, yang masih bagus, transplant kornea. Ini juga bisa menyebabkan dwarfisme ya. Tapi ini daerah Uganda. Banyak manifestasinya, jadi bisa juga disebutkan dengan Nakalanga sindrom. Ini saya jujur bilang saya belum pernah menemukan pasien-pasien yang onkoseka karena memang tidak ada di kita, tapi kita tahu. Manifestasi klinisnya dia adalah visitor, jadi karena pengunjung tadi ya, turis ya. Terus di daerah-daerah endemis, kemudian berikutnya adalah dermatitis ya. Kemudian kalau yang non endemis dia tidak akan terbentuk onkosekomatanya, sama yang ocular lesionnya nggak terbentuk ya. Tapi pada pasien-pasien yang daerah tinggal daerah endemis itu sering terbentuk yang seperti itu. Kemudian patologinya disebabkan oleh mikrofilaria. Beda seperti pada cacing peliaris tadi disebabkan oleh cacing dewasa. Kalau pada onkoseka ini lebih pada cacing mikrofilarianya ya. Diagnosisnya sama seperti jadi, kalau karena dia di kulit, di nodul kulit, ini histologi, di mikroskopik juga di snip ya, diambil kulitnya, snip, kemudian di bawah mikroskop ya. Kadang ditemukan adanya cacing ya, cacing dewasa. Kemudian bisa juga kepada smear dari cairan aspirasi. Kemudian di slit lamp tuh yang kornea matanya, kadang-kadang dia nampak ada cacing-cacing bergerak-gerak di daerah korneanya itu. Bisa juga serologi dari mana tadi ya, antibody ya, antigen ya. Bisa juga dengan PCR. Kalau PCR ada hampir semua. Treatmentnya pada pasien-pasien ini tidak boleh diberikan DEC seperti saya bilang tadi itu. Dia di kontraindikasi pemberian DEC karena penghancuran daripada mikrofilaria yang cepat oleh DEC menyebabkan reaksi yang berlebihan pada mata pasien. Karena kan dia di situ, makanya tidak boleh diberikan DEC, dia hanya diberikan ivermectin. Ivermectin ini dia penghancurannya dia lambat, ya, slow ya. Kemudian juga bisa di nodotomi, kemudian mikrofilaria ideal ini seperti sebelum tadi itu ya, bisa diberikan berulang ya beberapa dosisnya. Loa-loa ini disebabkan oleh cacing mata pada Afrika juga, ditransmisikan oleh mango flies ya. Skysops ya. Tadi kan simulium itu sering tuh, simulium kalau pertanyaan mungkin ya, kalau onkoseka mungkin ada. Kalau ini vektornya itu adalah Skysops. Saya belum pernah ini juga nih, jarang kita ini, kasusnya juga jarang di kita. Kemudian di daerah Afrika semua juga ya. Mikrofilaria ini dia juga sama, dia beda seperti itu. Tadi dia kalau kita kan nokturnal, kalau pada filariasis kalau dia diurnal ya. Dia bagusnya ditemukan pada siang hari paling banyaknya ya. Tetapi pernah ditunjukkan pada ini ya, pada hewan-hewan kayak primata, kayak monyet dan makak dan sebagainya ya. Jadi pada punya prioritas nokturnal, tapi bukan pada yang spesies ini.
Penyebabnya loa-loa, kalau kita lihat loa-loa ya. Life cycle-nya hampir sama. Ini jam apa dah nih? Jam 12. Kemudian manifestasi klinisnya. Ini saya bagikan juga nanti ya, saat ini ya. Saya akan baca. Ini kan ada soal-soal ya, soal-soal nanti saya lihat ada 10 soal nanti sebagian besar akan saya tanyakan di bagian flagesis ya, flagesis. Oke, ini kalaba swelling nih ya. Inilah patok mnemonik, artinya kekhasannya. Khasnya pada penyakit yang ini adalah pembekakan kalaba. Jadi ada yang namanya pembekakan migratory swelling, kemudian painful, nyeri, itchy, gatal-gatal, ada kemerahan, ini dan creeping sensation. Kalau kalian pernah dengar creeping eruption, cutaneous larva migrans, tapi ini bukan hampir sama seperti itu, tapi bukan penyebab loa-loa di kita ya. Ada kita penyakitnya namanya cutaneous larva migrans. Itu dating ini. Kemudian bisa menyebabkan respon alergi, kemudian pada pemigrasi daripada pergerakan daripada si cacing tersebut ya. Yang bisa hilang secara spontan ya, sembuh secara spontan. Ini salah satu untuk penyakit-penyakit ini ditemukan ada cacing loa-loa. Ya. Itu aja sih. Juga bisa ditemukan pada mata ya. Kalau pada beberapa kasus sama seperti Onchocerca populus ya. Kemudian clinical manifestation-nya adalah dia biasanya dia hiporesponsif, kemudian 90%-nya adalah positif untuk mikrofilaria. Dia beda seperti yang lain, dia eosinofilianya misalnya nggak terlalu tinggi ya, lower, lebih rendah biasanya eosinofilnya, dengan adanya ditemukan IgG yang spesifik terhadap parasit. Dan proliferasi pada limfosit. Biasanya limfosit CD4, seperti CD4 ya, yang lebih banyak karena dia manifestasi ke interleukin 5 juga. Itu untuk endemik. Yang non endemik biasanya kan beda antara endemik sama non endemik. Kalau endemik kan dia udah sering terpapar ya, itu kan beda sama seperti filariasis. Kenapa awan di situ mungkin sudah lebih kebal ya, karena terpaparnya berulang-ulang, jadi sudah terbentuk antibodi. Kan banyak nyamuk gigit, itu terbentuk antibodi. Di kita pada pasien yang baru masuk ke situ pendatang, dia karena belum terbentuk antibodi, karena dia mungkin paparan pertama tidak terbentuk antibodi, maka dia efeknya lebih berat, misalnya respon tubuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang sudah tinggal menetap di situ ya. Tetapi dia memiliki positif terhadap MF yang lebih rendah misalnya ya, dan dia juga memiliki respon eosinofil lebih tinggi. Karena apa? Kan sebelah tadi ya, karena mungkin itu sebagai first exposure dia, paparan pertama dia. Jadinya dia akan menghasilkan banyak eosinofil untuk menghilangkan daripada infeksi parasitnya ya. Tetapi karena dia respon imun lebih besar, biasanya dia lebih berat ya, lebih berat dan lebih berulang bengkak daripada kalaba tersebut ya. Diagnosis sama ya, semua diagnosis tetap menemukan mikrofilaria. Tapi bisa juga menggunakan biopsi ini kulit dilihat ini, bisa juga melakukan serologi tes seperti ELISA sama IVA ya, antibody antigen. Pengobatan juga ivermectin ya. Satu lagi ini adalah Manzonelliasis ya. Sesuatu tadi itu ya. Ini juga nggak ada juga di kita, dia di daerah Amerika, Amerika Tengah, Amerika Latin ya. Dia juga disebabkan oleh transmisinya oleh simulium tadi ya, black flies. Ini juga sekedar tahu kalian bahwa ada infeksi seperti ini ya. Ini adalah siklus hidupnya hampir sama seperti siklus hidup pada filariasis, tapi dia ininya beda ya, vektornya beda, simulium. Tapi juga dia punya larva stage 1, larva stage 2, larva stage 3. Infeksi klinisnya adalah asymptomatik sebagian besar, kemudian sebagian besar adalah manifestasi alergi seperti nyeri sendi, kemudian gatal ya, gatal, kemerahan, terbentuk vapul, bisa juga terjadi vertigo ya. Lebih banyak yang lebih berat pada yang pasien-pasien pendatang, tapi kalau pasien-pasien yang sudah endemis itu dia biasanya gejalanya lebih ringan. Ini bung eye di ganda adalah nodul yang terdapat pada konjungtiva ya.
sehingga menyebabkan proptosis ya, susah untuk membuka, tertutup aja karena nodul yang terlalu besar sehingga dia menyebabkan mata yang susah untuk membuka ya, proptosis. Ini boleh lah, tapi nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu penting juga. Tapi nggak tahu, saya kasih juga nanti. Kemudian ada yang namanya draconculiasis. Tapi ini disebabkan oleh draconculiasis. Ini bukan ini ya. Ini guniawam, ini bukan penyakit filariasis. Bukan satu bentuk filarial ya. Juga harus dievaluasi. Oke, ini apa nih? Oke. Kalian hari apa ya? Hari Jumat ada praktik